Kenapa orang-orang dengan keturunan Tionghoa atau Chinese atau Cina dianggap bisa lebih kaya dibandingkan yang bukan keturunan? Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi memang ada sebuah konsep dasar yang biasanya diajarkan kepada orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, banyak banget teman-teman saya atau banyak banget gosip-gosip di luaran yang mengatakan kalau turunan Tionghoa atau orang-orang Cina itu lebih kaya dibandingkan yang bukan. Is that true? Apakah itu benar? I don't think so, karena kebanyakan yang paling kaya di kotanya atau di negaranya ya orang dari negara itu sendiri. Tapi kalau kita mengukur secara sedikit, kenapa lebih banyak yang kaya orang-orang Tionghoa? Mungkin karena jumlahnya lebih dikit, dan mungkin karena mereka basicnya adalah pendatang, jadi mereka harus kerja keras. Tapi saya ingin memberitahukan apa yang biasanya diajarkan oleh orang-orang dengan keturunan Tionghoa kepada anak-anaknya seperti saya sejak saya kecil, untuk ketika dewasa harus menjadi apa. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan atau kekayaan mereka. Oke? Yang pertama, kita dibiasakan untuk menabung. Dan tebak kira-kira berapa banyak tabungan yang harus kita buat atau yang harus kita berikan. Kalau seandainya orang lain itu menabung, anggap saja 20% dari penghasilannya. Orang keturunan Tionghoa itu dibiasakan untuk menabung lebih dari 50% dari pendapatannya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan 3 juta rupiah sebulan, Anda dibiasakan untuk menabung 1,5 juta, dan lu harus hidup dengan 1,5 juta itu sisanya. Entah gimana, pokoknya lu harus hidup. Jadi tabungan lu semakin banyak. Jadi kita menabung itu bisa 50-60% dari penghasilan kita. Endingnya kalau suatu saat kita butuh sesuatu, kita nggak bingung karena kita punya tabungan yang udah kita persiapkan. Nomor 2, kita dibiasakan untuk kerja keras. Kapten Amerika mengatakan bahwa I can do this all day long, ya. Artinya kita dibiasakan dengan kerja keras. Jadi kita tuh nggak hitungan dengan kerja. Kita kerja semaksimal kita, sekeras kita yang kita bisa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Dan kita itu suka dengan hal-hal kecil. Jadi gini, untung dikit nggak apa-apa, tapi kuantitinya banyak. Sedangkan kalau tidak, mereka biasanya maunya untung besar. Kita nggak seperti itu. Kita untung kecil nggak apa-apa, tapi kuantitinya banyak. Endingnya sama-sama aja, karena untungnya juga akan besar lagi. Jadi bukan, basically kita diajarkan untuk kerja keras dan tidak mengenal waktu. Jadi nggak ada tuh kerja hitung-hitungan, tuh nggak ada seperti itu. Ketiga, kita tidak dibiasakan membeli barang yang kita nggak mampu. Jadi begini, kalau Anda pernah melihat orang-orang keturunan Tionghoa yang kayanya duujubillah, ya, tapi mobilnya hanya mobil 200 jutaan atau 100 jutaan atau mobil murah, itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka membeli barang murah, ya. Sedangkan sisanya mereka simpan. Jadi mereka tidak terbiasa untuk membeli barang-barang mewah di luar kemampuan mereka. Mereka malah simpan itu untuk masa depannya, karena mereka tahu bahwa mereka memikirkan masa depan. Mereka nggak mau susah di masa depan mereka. So they keep the money. Mereka tidak terbiasa untuk beli barang mewah kalau mereka belum benar-benar mampu, atau barang mewah itu dibeli kalau 20% atau 30% dari keuangan yang mereka punya. Jadi they don't spend money with what they don't need it. Kecuali mereka butuh, ya, kecuali mereka benar-benar butuh gitu. Karena kebanyakan kan orang pengen barang mewah yang nggak ada gunanya sebenarnya. Kecuali kalau mereka butuh. Oke, saya nggak bicara kalau mereka butuh. Kalau mereka mau beli laptop karena mereka butuh, dan they gonna buy it. Kalau mereka mau beli handphone karena mereka butuh, dan they gonna buy it. Tapi banyak kan orang beli tas mahal dan sebagainya. Mereka nggak butuh, mereka cuma pengen gaya. Nah, orang keturunan Tionghoa ini kebanyakan tidak diajarkan seperti itu. Kebanyakan mereka diajarkan untuk lu beli kalau lo punya duitnya, dan kalau duit lo lebih banyak dibandingkan apa yang lo beli. Kalau enggak, no, you don't buy that. Anda nggak akan beli barang-barang itu. Dan itu menuju ke hal keempat, yaitu hutang. Kita itu dilarang atau diharamkan untuk memiliki hutang. Ya, saya tahu bahwa banyak orang yang punya hutang, itu banyak. Tapi mereka diajarkan kalau sebisa mungkin jangan pernah berhutang kecuali Anda benar-benar butuh. Karena kalau kita sudah mulai menghutang satu hal, lama-lama kita akan hutang banyak, lalu gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Oke, tidak semua orang Chinese atau keturunan Tionghoa seperti ini, tapi itu yang at least diajarkan pada saya. Jadi kita nggak boleh berhutang kecuali Anda benar-benar butuh. Kecuali lu sakit, masuk rumah sakit, nggak punya duit, anak lu nggak bisa makan, nggak bisa minum susu, dan lu butuh duit beli obat untuk rumah sakit dan sebagainya, lu boleh utang. Tapi kalau lu utang cuma buat beli mobil atau baju baru atau things that is not even necessary for you to own it, no, Anda diharamkan untuk berhutang. Jadi dengan tidak berhutang, menabung dengan banyak, of course kita terlihat lebih mapan. Dan biasanya kita itu lebih memprioritaskan punya rumah dulu. Rumahnya boleh besar, kendaraannya biasa aja. Yang penting kita punya rumah dulu. Nah, itu menuju ke hal kelima. Kita diajarkan untuk investasi. Jadi waktu saya kecil, saya diajarkan untuk investasi. Kalau lo punya uang, lo simpan, beli emas, beli rumah, beli tanah, bukan 2 kali 1, ya.
Hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena hal-hal ini bisa untuk membantu Anda ketika masa depan Anda punya masalah. Jadi Anda tidak akan punya masalah, nggak akan pernah susah, nggak akan merasa susah ketika Anda punya investasi. Sedangkan kalau kita tidak seperti itu, yang biasa kita lakukan adalah kita dapat gaji 5 juta, kita spendnya 8 juta. Kita punya gaji 3 juta, kita spendnya 2,5 juta. Kita nggak diajarin seperti itu. Kita diajarin kalau kita punya duit 30 juta, maka kita harus nabung dulu minimal 15 juta, baru lu hidup deh pakai sisanya. Nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya lu hidup dengan sisanya. Kita diajarkan seperti itu, dan kita diajarkan dagang itu harus pintar, dagang itu untung kecil nggak apa-apa, yang penting banyak. Kita diajarkan untuk menabung. Hal-hal seperti itu membuat kemungkinan banyak, because I don't really agree with that, kemungkinan banyak orang-orang dengan keturunan Tionghoa lebih terlihat memiliki uang dan tidak pernah merasa susah because they have a lot of save. Now, benarkah itu atau tidak? Apakah semua orang seperti itu? I don't know. Tapi karena banyak orang bertanya pada saya, atau banyak hal-hal yang saya dengar seperti itu, saya mengambil kesimpulan bahwa ini ada hal-hal yang diajarkan pada saya pada saat saya waktu itu kecil. Dan kebetulan saya keturunan Tionghoa. Jadi saya keturunan dua, karena ibu saya, ayah dari ibu saya itu benar-benar Tionghoa, sedangkan ibu dari ayah saya itu benar-benar orang Indonesia. So I am mix. Gue kelihatan Indo nggak sih? No? Well, okay, I don't care.